ya teman-teman UKM ini atau pengusaha ini sedang bukan menambah modal tapi sedang menambah hutang. Nah, di sini kami coba tawarkan solusi lain di mana teman-teman bisa mendapatkan modal tanpa menambah hutang. Baik, Sobat Sohib semua, kita akan mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Sobat Sohib semua di acara webinar permodalan syariah. Hari ini Kamis 29 Juli 2021. Perkenalkan, nama saya Diska. Saya mewakili Solusi Hijrah sebagai penyedia platform permodalan syariah. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai peluang permodalan Syirkah Mudharabah. Baik, sesi diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 3, yaitu materi pertama mengenai muamalah maliyah oleh Bapak Rifai, kemudian dilanjut dengan podcast mengenai permodalan oleh Bapak Rangga Raffidianto dan Bapak Utus Hardiono, dan yang terakhir yaitu sesi tanya-jawab. Nanti selama acara berlangsung, Sobat Sohib yang mau bertanya bisa langsung menulis pertanyaannya via pesan dengan format nama, spasi, asal kota, spasi pertanyaannya. Nanti selama acara, bagi 2 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan masing-masing 1 buah voucher sebesar 500.000 untuk mengikuti program inkubasi bisnis dari Solusi Hijrah. Apa sih program inkubasi bisnis itu? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rangga di sesi kedua. Jadi pastikan Sobat Sohib bisa mengikuti acara sampai selesai ya. Dan kami informasikan juga kepada Sobat Sohib agar mengisi daftar kehadiran yang akan di-share melalui kolom pesan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dan materi. Baik, untuk sesi pertama kami persilahkan kepada Pak Utus sebagai moderator. Baik, terima kasih Mbak Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Utus Hardiono. Saya di sini mewakili Solusi Hijrah. Hari ini saya bersama Diska akan memandu acara untuk hari ini ya. Acaranya adalah kembali kita meningkatkan skala bisnis untuk permodalan syariah. Nah, menarik sekali Sobat Sohib, untuk acara hari ini kita akan pertama mendengarkan paparan mengenai muamalah maliyah yang menjadi dasar kenapa kita harus mengambil permodalan yang sistem syariah. Nah, kemudian yang kedua nanti kita juga akan berdiskusi dengan foundernya Solusi Hijrah langsung, yaitu Bapak Rangga, untuk mengetahui bagaimana sih sistem permodalannya, kemudian apa yang bisa didapat, kemudian syarat-syaratnya apa saja, sehingga nanti bisa menjadikan informasi yang bermanfaat insya Allah untuk Sobat Sohib semua. Baik, kita masuk ke yang pertama. Saya coba sapa dulu Bapak Rifai. Sudah bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya, Pak Utus? Halo? Yes, cek. Ya, sudah jelas. Hari ini kita akan diskusi mengenai apa, Pak Rifai? Insya Allah sebagai pemaparan singkat ya, uraian singkat untuk awal ini kita biar sama-sama belajar mengenai muamalah maliyah ya. Artinya saya juga sendiri masih belajar ya, jadi kita biar sama-sama sebelum masuk ke acara intinya gitu ya, kita diskusi ya, sharing ya sebenarnya, sharing di sini mengenai ilmu muamalah maliyah seperti itu Pak Utus. Ya. Baik. Kalau gitu kami persilakan Pak Rifai. Baik, terima kasih Pak Utus. Saya share screen sebentar. Baik, tampilannya sudah jelas?
Pak Utus, Rizka? Ya, sudah jelas, Pak. Sudah Silakan. jelas ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Utus dan Mbak Rizka. Dan Sobat Sohib sekalian, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sobat Sohib yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Rifai. Saya di sini mewakili teman-teman dari Solusi Hijrah, gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Sobat Sohib yang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ikhtiar kita semua. Baik, izinkan kami untuk memberikan uraian singkat di sini mengenai muamalah maliyah, di mana sifatnya ini yang tadi saya sampaikan di awal adalah sharing aja sebagai pengantar untuk memiliki pemahaman yang sama nih sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini. Karena di sini yang kami pahami, mempelajari fikih muamalah itu hukumnya wajib ya, fardu ain bagi kita, terutama bagi Sobat Sohib sekalian ya, yang berprofesi sebagai pengusaha yang hadir pada hari ini. Jadi apa sih sebenarnya manfaatnya? Yang utama sih yang kami pahami adalah, pertama adalah ini bagian dari ilmu agama ya, Sobat Sohib sekalian, dan semoga dengan kita mengejar ilmu itu mendapatkan pahala tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Bagaimana dalam bermuamalah ya, dalam berbisnis, mendapatkan rezeki yang terlepas dari maisir, gharar, dan riba seperti itu. Baik, jadi karena fikih muamalah ini cakupannya sangat luas. Jadi terutama muamalah kontemporer, artinya yang selalu berubah sesuai dengan kondisi zaman ya, dewasa ini ya, pastinya akan berubah dan beragam. Kami hanya ingin menyarankan bahwa semoga Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Sohib sekalian mau memperdalam ilmu ini gitu ya, bersama para pakarnya gitu ya, para ustadz yang membahas mengenai fikih muamalah seperti itu ya, seperti Ustadz Erwani Tarmizi, Ustadz Erfandoni Tarmizi, dan Ustadz Aminul Bait seperti itu ya. Allah Ta'ala. Baik, seperti dalam kisah yang sudah masyhur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melarang para pedagang bertransaksi di pasar sebelum pedagang tersebut memahami fikih muamalah. Jadi kita perlu paham dulu nih ilmunya di awal seperti itu. Baik, jadi istilah muamalah ini berasal dari kata amala yu'amilu, artinya saling berinteraksi, gitu ya. Jadi interaksi ini bisa hubungannya dengan harta, keluarga, bertetangga, maupun masalah lainnya ya. Karena muamalah ini sebenarnya istilah umum ya. Namun karena ini berkaitan dengan kondisi bertransaksi, berbisnis gitu ya, yang sering tentunya Sobat Sohib jalankan saat ini ya. Maka dalam ilmu fikih mengerucut nih di bidang jual beli. Jadi para ulama menambahkan keterangan maliyah di belakangnya sehingga menjadi istilah muamalah maliyah. Baik. Jadi muamalah maliyah itu hukum asalnya halal, Sobat Sohib sekalian. Jadi Allah menciptakan dunia seisinya ini agar manusia mampu memanfaatkannya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9 gitu ya. Saya bacakan di sini, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Gitu, sehingga bagian apapun di dunia ini ya, di alam ini ya, boleh dimanfaatkan manusia. Hanya saja pemanfaatannya dibatasi dengan hak kepemilikan, sehingga manusia bisa memanfaatkan barang tersebut apabila pertama
barang itu sudah dia miliki, barang itu dia miliki. Yang kedua, mengadakan transaksi dengan orang lain sehingga terjadi perpindahan barang tersebut, perpindahan kepemilikan tersebut gitu ya. Mungkin hal ini sudah Sobat Sohib sudah pahami ya dalam konsep akad murabahah seperti itu. Jadi oleh karena itu kita diperbolehkan nih mengambil hak orang lain. Jadi kita tidak diperbolehkan, maksudnya tidak diperbolehkan mengambil barang orang lain tanpa transaksi yang benar, karena hal ini termasuk dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik begitu. Jadi kami tambahkan juga di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil selain melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian, seperti itu. Jadi dalam muamalah maliyah itu yang haram itu sedikit dan terbatas sebenarnya. Jadi di samping syariat memberikan kebebasan tadi ya dalam bertransaksi, namun ada beberapa batasan dalam hal transaksi yang dilarang. Sekalipun itu sama-sama saling sepakat ya, saling ridho ya. Jadi ternyata itu juga dibatasi ya. Jadi hal ini semuanya karena kekurangan manusia ya, ilmu manusia, pemahamannya gitu ya, dan mungkin ego atau sifat ketamakan ya terhadap harta ya. Karena kita tidak tahu bagian mana yang haram dan mengandung unsur kedoliman dalam transaksi. Contohnya seperti dalam hal transaksi riba ya. Mungkin kita sama-sama tahu ya di kalangan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa riba itu bukan kedoliman karena dilakukan sama-sama saling ridho ya, sama-sama saling sepakat gitu ya, saling menyetujui. Karena sekali lagi ini karena keterbatasan manusia dalam memahami ilmuwan mengenai transaksi itu ya, dalam muamalah maliyah itu ya. Selain karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an untuk melarangnya ya, dan bahkan mengancam kepada para pelaku riba ini untuk berarti mengajak berperang ya kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Sungguhnya Sobat Sohib, kita hanya manusia biasa ya. Jadi tiada daya dan upaya hanya kehendak Allah. Jadi nggak mungkin lah artinya untuk kita mengajak perang ya istilah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terbebas dari riba tersebut ya. Jadi oleh karena itu, jika riba ini dibiarkan, maka akan timbul kerusakan yang sangat besar di tengah masyarakat ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu ya kondisi saat ini. Begitu pula dengan hal goror ya. Hal goror ini adalah sangat syarat ya dengan ketidakpastian dan sifatnya yang untung-untungan. Namun pada asalnya transaksi yang haram dalam Islam itu sedikit, Sobat Sohib sekalian, karena hukum asal muamalah tadi adalah mubah, dan dalam syariat bagian yang haram itu digantikan dengan yang halal. Apa itu yang halal? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik. Jadi dalam muamalah maliyah itu yang penting tidak melanggar di slide ini gitu ya. Mengingat hukum asalnya tadi mubah, sudah disampaikan bahwa seorang muslim wajib memastikan bahwa transaksi yang dia lakukan tidak melanggar larangan. Oleh karena itu, apakah akadnya pernah ada di zaman Rasulullah SAW atau tidak? Karena sebenarnya akad bukan masalah ibadah ya, Sobat Sohib. Sekalipun akad tersebut tidak ada contoh di masa silam. Akad ini bisa diterima selama tidak melanggar syariat dan tidak ada larangan dalam akad tersebut, gitu ya. Kami coba menukil dari perkataan Syekhul Islam yang mengatakan
kaum muslimin ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu nih apakah itu halal ataukah haram. Dan para ulama semua yang kami pahami, yang kami tahu, menilai bahwa transaksi ini sah selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah yang lebih penting untuk kita ketahui adalah bukan bagaimana cara membuat akad, tapi apakah ada larangan dalam akad tersebut, gitu ya. Baik, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai masalah akad ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akad? Jadi makna akad secara bahasa itu artinya mengikat. Namun secara istilah ada dua definisi yang perlu kita ketahui, yaitu pertama adalah ikatan yang dilakukan oleh dua pelaku akad yang sesuai syariat dan memiliki pengaruh setelahnya, yaitu berupa ucapan dan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya ada seperti akad jual beli, akad hutang piutang, akad sewa menyewa dan sebagainya. Jadi seperti itu ya contohnya, sobat web sekalian. Yang kedua adalah semua pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seorang melakukan sesuatu. Hal ini tidak harus terjadi interaksi dua arah, gitu ya. Jadi apa contohnya di sini adalah contohnya seperti talak, kemudian hibah, membebaskan budak, seperti itu. Baik, kemudian setelah tadi kita sama-sama mengetahui makna akad, selanjutnya apa sih pengertian harta haram? Harta haram adalah semua harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara yang melanggar syariat. Di sini kami mengutip dari jurnal Kementerian Keadilan Arab Saudi yang dijelaskan oleh Dr. Khalid Al-Muslim. Sobat Syahid yang dirahmati Allah, maka dalam menjalankan bisnis atau usaha ini pasti kita ingin mencari satu keberkahan ya. Karena pastinya apa yang kita miliki itu nantinya akan dihisab oleh Allah. Dari mana harta yang kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan, gitu ya. Bukan hanya yang penting saya sudah rezeki yang saya dapatkan halal kok, gitu ya. Tapi juga harus memikirkan bagaimana cara penggunaan daripada harta tersebut, gitu ya. Terlebih di akhir zaman ini ya, sobat saya sekalian, ketika manusia lebih mengejar fasilitas dunia ya, sekalipun mungkin belum waktunya untuk memilikinya, sehingga harus nekat cari jalan singkat, yaitu berhutang ya. Namun insya Allah kami yakin di sini sobat-sobat yang hadir pada hari ini sedang tidak mencari solusi berhutang, insya Allah. Baik. Muamalah maliyah untuk slide berikutnya ini adalah kita harus berjuang mencari harta yang halal, karena dengan kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang mencari yang halal adalah hal yang terpuji dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman, di sini saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, wallazi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 gitu. Adapun kami coba tambahkan hadis Nabi Rasulullah SAW juga memuji bahwa harta yang baik itu karena diperoleh dengan cara yang halal. Beliau pernah berkata kepada sahabat Amr bin As, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang solih yang dimiliki laki-laki yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mencari harta yang halal merupakan sifat yang mulia ya. Pada zaman dahulu para ulama itu saling mengingatkan untuk berhati-hati dalam masalah makanan, minuman, dan mata pencaharian. Baik. Bagaimana yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa mengkonsumsi sesuatu yang baik
melaksanakan sunnah dan masyarakat sekitarnya tidak terganggu dengan keburukannya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW juga bersabda, ada 4 hal. Bila keempatnya ada pada dirimu, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak akan membahayakanmu. Apa itu? 4 halnya adalah pertama, menjaga amanah, dapat dipercaya. Kemudian berkata benar, jujur, akhlak yang baik, dan menjaga urusan makanan. Hadis riwayat Ahmad. Baik, jika tadi kita telah berikhtiar atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta yang halal, karena kita sama-sama yakin ya bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menghindari dampak-dampak harta haram tersebut. Nah, di sini dijelaskan apa sih dampak harta haram terhadap umat gitu ya. Harta haram berdampak buruk pada pribadi itu sendiri, sobat Sohib sekalian, secara khusus dan umat manusia pada umumnya. Dampak pertama adalah memakan harta haram adalah ciri khas umat Yahudi. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 62 yang artinya dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi gitu ya bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur pada kala itu, yaitu masyarakat Yahudi. Kemudian ancaman berikutnya adalah neraka. Ancaman neraka karena harta yang mereka masukkan ke dalam perutnya. Ancaman ini pastinya ancaman yang paling menakutkan juga bagi orang yang beriman. Tentunya tidak akan tega membawa harta haram ke dalam rumahnya, kemudian menyuapkan ke mulut istri dan anak-anaknya. Naudzubillah. Dampak yang ketiga, harta haram adalah penyebab kehinaan dan kenistaan umat Islam saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Dalam hal ini, Rasulullah SAW mencontohkan dalam hal jual beli inah ya. Mungkin sobat saya juga sudah mempelajari jual beli inah seperti apa. Yaitu seperti kamuflase riba. Karena hakikatnya sebenarnya adalah akadnya utang piutang, tapi dimodifikasi sehingga menghasilkan keuntungan yang sebenarnya ini bukan jual beli seperti itu. Dan yang terakhir, harta haram yang merajalela di masyarakat menjadi sebab turunnya azab seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian uraian singkat yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai awalan ya dalam kaidah muamalah maliyah ini. Semoga bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan umumnya bagi sobat Sohib sekalian. Nantinya setelah ini sobat Sohib semoga masih tetap bersama kami. Selanjutnya kami akan teman-teman ya akan menjelaskan pemaparan tentang salah satu bentuk kerjasama yang insya Allah saling bergotong royong dalam mencari rezeki yang halal yang tadi sama-sama sudah kita pelajari ya. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian uraian di atas dan tutur kata. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host dan moderator Pak Utus. Ya, terima kasih Pak Rifai. Subhanallah, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya bagi sobat Sohib semua apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan sebelum kita memang berniat untuk mengajukan atau berhijrah dari sisi bisnis ya. Karena mungkin termasuk saya sendiri masih sangat awam ya dengan apa sih mudharabah, kemudian bagaimana halal haramnya jual beli, karena kalau kita sebagai masyarakat awam melihatnya hanya ya hindari riba saja. Ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan khususnya mengenai akad. Nah, ini saya mau ada pertanyaan nih, Mas Fai ya, mungkin mewakili bagi sobat Sohib yang lain. Jadi, kalau tadi itu kan sedikit dijelaskan mengenai akad, kemudian kita harus benar-benar menghilangkan atau menghindari riba itu. Nah, misalkan saya punya kredit KPR nih, Pak Fai, mungkin tidak hanya saya ya, mungkin di kalangan sobat Sohib yang hari di sini juga ada yang sekarang sedang mengurusi atau direcoki dengan KPR nih. Mungkin pada saat awal saya belum begitu paham mengenai
bahayanya riba ini dari sisi KPR. Nah, ternyata saya sudah berjalan, saya ada kredit, katakanlah ya sekitar 150 sampai 200 juta nih Pak. Nah kemudian saya ingin melepas hutang riba saya. Dan saya ya pasti nggak mungkin kalau misalkan saya lepas kemudian saya nggak punya tempat tinggal kan, berarti saya ingin ada transaksi lagi yang tanpa riba ya insya Allah. Nah itu bagaimana tuh Pak? Admin sudah. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Utus, pertanyaannya Masya Allah. Jadi memang banyak beberapa dari teman-teman yang ex riba ya, termasuk saya pribadi gitu ya, kemudian teman-teman yang banyak melakukan atau pertanyaan ini ya, kondisi seperti ini gitu. Jadi Allah alam bisawab ya, jadi yang kami pahami, jadi ya kewajiban untuk membayar hutang itu adalah wajib ya. Walaupun sebenarnya kita bisa mengusahakan untuk hanya membayar pokoknya saja seperti itu ya. Bisa membayar pokoknya saja, baik. Tapi memang jika memang ada keleluasaan gitu ya, memang kita harus menjual ya, jadi harus mengikhlaskan ya, menjual aset tersebut ya. Jadi jangan kita ada harapan bagaimana yang tadi ya, seperti jangan sampai kita masuk ke dalam kondisi jual beli inah tadi ya. Sebenarnya kita sudah memiliki barang tersebut gitu ya, namun kita cari cara gimana supaya dikamuflase seperti jual beli ya. Padahal kita tetap pemilik barang tersebut gitu ya. Nah, solusinya adalah pertama yang tadi ya kita kalau ada kelebihan rezeki bisa membayar pokoknya gitu ya. Namun dalam prinsip membayar seluruh hutang itu yang kedua, kemudian menjual aset tersebut, atau jika ada aset lain kita menjual aset lain untuk melunasi KPR tersebut ya, seperti itu sih Pak. Jadi Allah pernah ini dalam hadis atau dalam firman Allah gitu ya, sungguhnya yang apa ya, jadi yang paling mulia bagi kita adalah apa yang kita miliki ya sebenarnya. Jadi walaupun kita akhirnya memutuskan untuk hidup tanpa rumah, maksudnya dalam hal ini kepemilikan rumah ya. Jadi walaupun kita harus kontrak rumah, dan insya Allah itu jalan yang terbaik insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak Utus yang bisa kami. Berarti tetap harus dilunasi Pak ya? Iya. Tidak boleh ya kita misalkan, oh ya udah saya mau lepas dari riba ya udah saya tinggalin aja, benar-benar saya nggak bayar gitu, nggak boleh ya Pak ya? Ya insya Allah itu jangan sampai kita juga termasuk menjolimi orang lain akhirnya gitu ya. Karena untuk mencari jalan keluar tapi justru menjolimi orang lain seperti itu. Betul. Berarti yang memang namanya kewajiban memang harus diselesaikan dulu Pak ya. Harus diselesaikan. Baik. Siap. Oke, Pak Rifai, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi tanya jawab, insya Allah. Oke, saya kembalikan dulu ke Diska sebagai MC. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rifai atas paparannya mengenai muamalah maliyah. Bagi Sobat Sohib yang mau bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya via pesan dengan format nama, spasi, asal kota, spasi, pertanyaan. Nah, nanti semua pertanyaan yang masuk kami akan jawab pada saat sesi tanya jawab. Dan kembali kami ingatkan, bagi Sobat Sohib, bagi 2 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan masing-masing 1 buah voucher sebesar 500.000 untuk mengikuti program inkubasi bisnis dari Solusi Hijrah. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan untuk mengisi absensi yang sudah di-share di kolom pesan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dan materi. Nah, baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu podcast mengenai permodalan oleh Bapak Rangga. Baik, kami persilahkan kepada moderator, Pak Utus. Baik,
Saya coba sapa dulu. Mas Angga sudah bisa dengar suara saya? Halo, Assalamualaikum Mas Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ya, hari ini insya Allah kita akan diskusi mengenai meningkatkan skala bisnis ya dengan permodalan syariah yang tadi kita sudah awali dengan sedikit sharing mengenai muamalah syariah ya. Dan hari ini kita akan masuk ke materi inti yaitu tentang permodalan syariah. Nah, kenapa yang kita angkat ini adalah permodalan syariah nih, Mas Rangga? Ya, jadi permodalan ini memang apa ya, sesuatu yang banyak dicari oleh pengusaha. Nah, di sini kami kami memberi alternatif bahwa ada permodalan lain selain yang selama ini sering dicari oleh teman-teman UKM ya atau pengusaha. Karena biasanya teman-teman UKM itu kalau cari modal itu biasanya kan ke bank ya. Ke bank, terus mereka ajukan permodalan istilahnya di sana, kasih agunan, setelah itu permodalannya disetujui oleh bank, dan akhirnya terakhir mereka menyicil. Nah, sebenarnya itu mereka bukan menambah hutang ya, teman-teman UKM ini atau pengusaha ini bukan menambah modal, tapi sedang menambah hutang. Nah, di sini kami coba tawarkan solusi lain di mana teman-teman bisa mendapatkan modal tanpa menambah hutang. Gitu. Oke, menarik sekali. Jadi memang saya juga baru kepikiran ya. Jadi ketika kita pengajuan, kita meminjam modal, ya benar sih. Ya, akhirnya modal mungkin kita terima, tapi bulan berikutnya udah mulai ada tagihan ya. Iya. Oke. Baik, jadi bagaimana nih? Apa yang bisa kita solusikan dari solusi hijrah? Ya, jadi solusi hijrah ini kami kerjasama dengan Bishare Syariah, di mana kami solusi hijrah dengan Bishare Syariah ini membuat platform equity crowdfunding, di mana sudah ada puluhan ribu investor baik perorangan maupun korporasi yang siap urun dana untuk memodali teman-teman UKM. Lebih jelasnya nanti kita cerita deh. Oke, baik. Jadi kalau solusi hijrah sendiri, Mas Rangga, kita agak mundur sedikit. Memang kita fokus di permodalan atau ada bisnis yang lain atau divisi yang lain nih? Ya, jadi solusi hijrah ini awalnya berdiri tahun 2019. Di awal-awal berdiri itu kami memberikan solusi cicilan untuk kendaraan dan properti. Jadi dari dulu teman-teman Muslim pasti udah tahu ya kalau riba itu kan haram ya. Seperti tadi dijelasin sama Mas Fai ya. Jadi tapi yang jadi masalah kan ada pertanyaan gimana caranya nih bisa punya rumah, bisa punya mobil, atau bahkan gimana bisa punya motor kalau nggak nyicil gitu. Betul. Nah sebenarnya nyicilnya nggak masalah, yang jadi masalah itu kalau nyicilnya ada bunga atau riba. Nah dari situ kami memberikan pilihan solusi di mana teman-teman kaum muslimin itu bisa nyicil kendaraan, properti tanpa riba gitu. Nah, setelah berjalan dari 2019, ternyata banyak juga yang masuk ke kami itu mencari solusi untuk permodalan. Nah, dari situ kami di 2021 ini ketemu dengan Bishare Syariah. Dari situ kami coba berkolaborasi untuk memberikan solusi permodalan bagi teman-teman khususnya ya UKM. Gitu. Oke. Solusinya seperti apa nih, Mas Angga? Ya, jadi yang tadi saya sebutkan di awal, Bishare Syariah ini punya platform ya, platform equity crowdfunding. Equity crowdfunding itu maksudnya urun dana ya. Jadi kalau teman-teman di sini udah tahu ada
aplikasi seperti Kitabisa yang kayak gitu. Kitabisa itu kan urun dana ya, urun dana yang sifatnya sosial. Nah, kalau equity crowdfunding ini urun dana yang sifatnya berinvestasi pada suatu perusahaan. Dalam hal ini adalah UKM. Nah, di platform ini sudah ada sekitar update terakhir itu 70 ribuan investor yang siap urun dana di bisnis-bisnis yang mereka minati. Nah, urun dananya macam-macam, ada yang tergantung kebutuhannya, misalnya ada UKM, taruhlah toko hijab gitu ya, atau dia produksi hijab, perlu untuk pengembangan usaha, bikin toko-toko baru di luar, misalnya dia buka di Jakarta, dia pengen buka di seluruh Pulau Jawa, misalnya kayak gitu. Itu dia perlu modal untuk buka-buka toko berikutnya. Kalau ada investor yang tadi tergabung di platform ini tertarik, mereka akan urun dana patungan sesuai kebutuhannya. Urun dananya macam-macam, ada yang 1 juta, 5 juta, 10 juta, tergantung dari tingkat keyakinan mereka dalam bisnis itu. Dan semuanya ini dilakukan tanpa keterlibatan bank, dan itu juga akadnya bukan berhutang, karena akadnya adalah investasi. Karena tanpa hutang ya otomatis ya tanpa riba juga di situ. Oke, menarik sekali. Jadi di sini tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita ya, dan bahkan bisa sampai 10 miliar ya akad untuk permodalannya atau pendanaan yang disediakannya. Jadi di platform Biser ini saat ini maksimal di 10 miliar. Jadi ini sebenarnya aturan dari OJK juga. Jadi maksimal di 10 miliar. Ya, nanti ke depannya ya belum tahu apakah nanti bisa berkembang lagi lebih dari ini. Seperti itu. Baik. Nah, kalau skemanya sendiri seperti apa nih Mas Rangga? Ya. Jadi skemanya ini investor tadi ya, yang tadi urun dana ini akan membeli kepemilikan dari perusahaan teman-teman UKM ini. Jadi bisa dibilang gini, teman-teman UKM ini melepas kepemilikannya atau menjual kepemilikannya atau menjual sahamnya lah ya istilahnya, menjual sahamnya yang ditawarkan ke investor senilai dengan kebutuhan investasinya. Jadi anggaplah valuasi perusahaannya, nanti kita ngobrol lagi soal valuasi ya. Anggaplah valuasi bisnisnya ini 1 miliar gitu ya. Dia membutuhkan, ini gampangnya aja ya, dia membutuhkan dana untuk pengembangan usaha itu 300 juta untuk misalnya untuk bikin toko baru gitu ya. 300 juta artinya dia melepas kepemilikannya 300 juta atau kalau divaluasi berarti 30% dari kepemilikannya untuk ditawarkan ke investor. Nah, investor-investor ini yang tertarik itu akan membeli. Nah, membelinya ya macam-macam sesuai dengan biasanya di Biser itu 300 juta itu dibagi 50.000. Nah, kenapa 50.000? Jadi harga per lembar saham itu minimal di 50.000. Gitu. Nah, jadi investor nanti akan membeli kalau dia 1 juta ya berarti dapat sekian lembar saham, kalau 10 juta sekian lembar saham dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Dan pemodalnya ini atau investornya ada dari perorangan dan badan hukum ya, Mas Rangga ya? Ya, kebanyakan saat ini perorangan. Jadi teman-teman di investor ini, ya mungkin teman-teman di sini juga bisa jadi investor ya sebenarnya, karena investor ini kan teman-teman Muslim ini juga cari solusi ya untuk investasi ya. Selama ini kan investasi itu apa sih, deposito gitu kan, asuransi. Betul. Yang semuanya kita tahu ada ribanya gitu. Nah, mereka cari solusi kan, terus gimana bisa investasi? Kalau mau bikin usaha sendiri perlu modalnya ratusan juta, itu kendala juga. Akhirnya dari platform ini teman-teman ya siapapun ya kaum muslimin bisa ada solusi untuk investasi. Dia misalnya dia punya dana katakanlah 10 juta gitu ya, daripada uangnya ini disimpan terus di bank nggak jadi apa-apa gitu kan.
ya udah dimanfaatkan untuk investasi. Kalau kebetulan dia menemukan di platform ini menemukan investasi yang menurut dia menarik. Oke. Jadi yang udah ada kayak kemarin tuh ada Alfamidi bentuknya. Oke. Ya, di mana? Dan ini bisa dicek di website ya? Ya, di websitenya Solusi Hijrah itu ada. Ini contoh-contohnya ya. Di situ ada Jakarta Street Food. Ini emang kebanyakan yang masuk itu kuliner ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya usaha kuliner, itu salah satu jenis usaha yang paling diminati investor kuliner ini. Jadi ya mulai dari kuliner seperti ini, seafood, ada juga roti bakar, kemudian kemarin itu yang cepat ada Alfamidi, properti juga ada yang masuk, di bidang kesehatan juga ada yang masuk. Nah, di situ investor yang tertarik, yang suka dengan ide bisnisnya, yang suka dengan perkiraan bagi hasilnya, ya mereka akan ikut berinvestasi. Baik. Oke, jadi Sobat Sohib bisa langsung ke website kami di solusihijrah.com/investasi atau permodalan, nanti ada di menu paling atasnya. Nah, di situ tercantum UKM-UKM yang sudah listing nih, yang sudah terdaftar dan bergabung bersama kami untuk mendapatkan permodalan. Nah, di sini informasi yang akan dimunculkan seperti nilai investasi yang dibutuhkannya, kemudian total saham yang akan dibagikan ke investor, ini nanti kita bisa bahas di sesi yang selanjutnya. Kemudian ada total keuntungan atau bagi hasilnya gitu. Nah, kemudian pasti yang ada di benak Sobat Sohib semua adalah caranya gimana nih, ya Mas Rangga? Ya, karena di sini equity crowdfunding ya, di mana teman-teman akan melepaskan kepemilikannya, jadi investor juga kan perlu jaminan ya. Saya investasi di perusahaan ini, jaminannya apa gitu. Nah, mereka juga harus dapat bukti kepemilikan gitu. Nah, karena gamenya seperti itu, jadi teman-teman di sini yang ingin masuk listing ke platform Bisher Syariah, pertama ya usahanya harus berbadan hukum PT. Kenapa PT? Karena dengan legalitas itu solusinya di mana nanti teman-teman ini bisa melepaskan kepemilikannya dan investor akan membeli. Gitu. Nah, dari Bisher itu ada aturan, jadi minimum udah berjalan 2 tahun. Kenapa? Karena teman-teman di Bisher juga perlu tahu nih track record dari usaha teman-teman ini. Cash flow-nya seperti apa, omsetnya seperti apa, profitnya seperti apa. Kenapa? Ya itulah nantinya yang akan menjadi poin-poin yang meyakinkan investor. Kemudian sudah memiliki 3 cabang, ini untuk yang offline ya. Kalau yang usahanya online nggak jadi masalah. Kebutuhan dana minimal di 300 juta dan ada omset minimal per tahun itu 300 juta atau sekitar ya mungkin per bulan tuh 20 sekian jutaan per bulan omsetnya ya. Oke. Jadi Sobat Sohib yang berminat untuk mendapatkan permodalan, ini adalah syarat-syarat dasar yang harus dimiliki. Jadi sudah memiliki badan hukum. Kenapa badan hukum? Karena untuk sistem kerjasamanya kembali di sini kita bukan meminjamkan ya. Kita bukan pinjam uang tapi sifatnya permodalan. Kemudian juga untuk usaha sudah berjalan minimal 2 tahun dan mengenai omset serta pendanaan itu seperti yang cantum di minimal sekitar 300 juta. Nah, kenapa sih harus berupa PT? Itu berarti nanti berhubungan dengan syaratnya yaitu kepemilikan saham. Nah, kenapa harus saham nih, Mas Rangga? Ya, jadi karena di sini apa ya, pengusaha ini kan nggak berhutang ya, nggak berhutang dan juga investor juga perlu pegangan ya, perlu pegangan. Jadi mereka investasinya itu berupa membeli kepemilikan dari usahanya teman-teman. Nah, mungkin ada yang tanya ya, atau ada yang ada jadi masalah buat teman-teman. Kenapa sih saya harus ngejual usaha saya, ngejual kepemilikannya gitu? Udah dibikin capek-capek, malah dijual. Ya sebenarnya harapan kami dari teman-teman di sini bisa merubah mindset ya dari sekedar pedagang menjadi pebisnis, karena
tujuan dari permodalan ini adalah untuk scale up. Jadi kalau teman-teman yang tadinya punya satu toko bisa jadi 10 toko, atau yang tadinya udah gede di satu kota, kalau udah gede di Jakarta atau di Bandung, pengen ada juga cabangnya di Surabaya, di Jogja, di Semarang, atau bahkan di luar Jawa gitu kan. Seperti itu. Jadi harapan kami teman-teman bisa merubah mindset itu. Kemudian ini juga solusi ya, gimana teman-teman bisa menambah modal ini tanpa berhutang, yaitu tadi jadi menjual kepemilikan. Dan di sini memang kepemilikan akan berkurang ya, kepemilikan akan berkurang, tapi valuasi perusahaannya bisa meningkat. Kalau tadi saya contohkan ya misalnya nih sekarang teman-teman punya profit per bulan itu gampangnya 100 juta deh, punya profit per bulan 100 juta dengan kepemilikan penuh. Setelah itu dijual kepemilikannya untuk scale up, dapat tambahan modal gitu. Dengan dapat tambahan modal itu kepemilikannya berkurang nih dari yang tadinya 100% berkurang jadi taruhlah 70%-nya lah. Tapi kemudian setelah scale up, profitnya jadi naik, yang tadinya 100 juta, profitnya jadi naik 200 juta misalnya kayak gitu. Jadi karena nambah cabang misalnya. Jadi profitnya 100 juta jadi 200 juta. Profit 200 juta itu yang menjadi haknya pengusaha kan tadi 70% ya, berarti sekitar berapa tuh? 140 juta. Sisanya yang 60 juta itu profit yang haknya investor. Nah dari situ kan kelihatan ya, sahamnya, porsi saham berkurang, tapi valuasinya meningkat. Ya, profitnya pun jadi bertambah, yang tadinya 100 juta sebulan jadi 140. Dan seterusnya apabila nanti perusahaan ini semakin berkembang. Nah, keuntungan lainnya karena yang memiliki ini bertambah ya. Taruhlah misalnya kayak kemarin contohnya ada kedai kopi ya. Kedai kopi itu di situ ada sekitar saya lupa sekitar 300-an orang yang urun dana investasi. Artinya ada 300 pemilik baru terhadap kedai kopi itu. Itu sebenarnya menguntungkan buat si kedai kopi untuk channel marketing. Paling nggak 300 orang ini pengen dong usahanya laku juga ya. Ini kan mereka ikut memiliki ya, 300 orang ini pengen usahanya laku. Mereka ikut memasarkan. Jadinya omset pengaruh juga tuh, makin naik dan seterusnya. Nah, ini juga langkah awal nih dari teman-teman yang awalnya bisnis biasa, pedagang biasa, bisa jadi unicorn lah ya istilahnya, kayak kayak inilah, kayak Gojek gitu ya, kayak Gojek, kayak Tokopedia gitu kan. Mereka kan dapat investasi yang akhirnya bisa besar seperti sekarang. Gitu sih Mas Utus. Oke, luar biasa. Nah, kemudian pastinya jadi pertanyaan kembali nih, setelah ada saham, kita bicara valuasi, kita bicara PT, sedangkan mungkin Sobat Sohib yang datang hari ini, ada yang mungkin masih baru mulai, ada yang baru merintis, atau mungkin sudah berjalan tapi dengan kondisi pandemi, usahanya belum begitu berkembang, itu gimana tuh Mas? Ya, jadi memang yang masuk kami itu memang belum, kebanyakan ya 90% itu memang belum siap untuk memenuhi persyaratan besar itu. Tapi kami insya Allah akan bantu ya. Kami ada program inkubasi bisnis di mana kami bisa bantu teman-teman itu gimana caranya supaya bisnisnya dia itu bisa memenuhi syarat untuk permodalan. Seperti itu. Jadi yang bisnis modalnya masih belum rapi, akan kami beri arahan, akan kami coaching supaya bisnis modelnya bisa lebih menarik bagi investor. Biasanya yang jadi masalah ini, badan hukumnya masih belum siap tuh, belum jadi PT. Yeah, yang kedua itu laporan keuangannya masih berantakan. Jadi memang banyak nih teman-teman UKM yang laporan keuangannya masih nyampur antara keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Nah, itu perlu dirapikan. Karena laporan keuangan itu penting, meskipun bisnisnya udah bagus tuh, udah jalan 2 tahun, omsetnya juga udah bagus, tapi laporan keuangannya
masih masih belum sesuai standar yang diinginkan oleh BISER. Itu akan kami bantu untuk menyelesaikan. Nah, yang ketiga itu bisnis model nih biasanya. Nah, bisnis model ini yang nantinya akan menarik ke pihak investor. Jadi pada saat pitching day nanti ada event pitching day ya, di mana pengusaha ini menjelaskan nih ide bisnisnya ke investor. Nah, itu yang jadi menarik itu selain laporan keuangan yang bagus itu bisnis model. Karena bisnis model itu yang nantinya akan menentukan bisnis ini akan sampai mana nih berkembangnya. Seperti itu. Oke, tadi sempat disampaikan ada layanan inkubasi ya. Itu seperti apa tuh, Mas? Ya, jadi inkubasi itu di sini Solusi Hijrah bekerja sama dengan konsultan. Kami akan membantu teman-teman yang berniat untuk mengajukan permodalan ke platform ini, tapi masih terkendala dalam hal memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya. Kecuali syarat yang harus 2 tahun itu insya Allah bisa kami bantu ya, kayak tadi legalitas, laporan keuangan, bisnis model itu insya Allah kami bantu. Nah, kalau syarat yang tadi minimal harus jalan 2 tahun, ya di situ akan kami bantu gimana dengan kondisi yang sekarang ini bisa survive sampai 2 tahun, sampai ke waktu yang syarat minimal tadi, dan omsetnya pun bisa bertambah gitu. Jadi inkubasi ini sebenarnya bisa buat siapapun ya, bisa buat siapapun termasuk teman-teman yang belum punya bisnis pun bisa gitu. Jadi ikut coaching bersama kami, kalau punya ide bisnis ya bisa diceritakan ide bisnis seperti apa, kami akan bantu untuk bikin bisnis modelnya, kemudian bisa dijalankan dan bisa mendapatkan profit. Oke, luar biasa. Jadi mudah-mudahan sih ini jadi tambahan solusi ya. Jadi ketika kita sudah menawarkan solusi berupa permodalan syariah, kemudian walaupun ada persyaratan pastinya. Jadi ketika Sobat Sohib belum memenuhi persyaratan tersebut, ada lagi nih solusinya. Jadi tidak berhenti di situ, tapi kita menawarkan solusi tambahan yaitu untuk program inkubasi ini. Ya. Dan di sini coba kita tampilkan juga untuk Sobat Sohib adalah rekan-rekan kita yang sudah terlebih dahulu bergabung. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi untuk model bisnisnya ya, Mas Rangga. Jadi tadi kan yang di awal kita bicara mengenai kuliner, dan di sini kita bicara untuk model bisnis yang lain. Jadi ada franchisee, jadi Sobat Sohib yang memang berkeinginan untuk membuka franchise, misalkan sudah punya tanah, tapi bagaimana caranya untuk memulai sebuah franchise, itu bisa insya Allah kita bantu. Kemudian untuk yang kedai kopi kecil-kecilan ingin eskalasi menjadi coffee shop, itu insya Allah kita juga bisa bantu. Bahkan yang di bisnis agraris, peternakan, insya Allah kita juga bisa bantu. Jadi sekali lagi tidak menutup kepada bisnis-bisnis yang memang secara penampilan oke ya, tapi kita juga tetap akan melihat dari sisi prospek, dari sisi model bisnis. Jadi tidak menutup kemungkinan semua usaha yang sedang dijalankan bisa kita ajukan untuk mendapatkan permodalan. Seperti itu ya, Mas Rangga? Ya, betul. Jadi sebenarnya bisnis apapun itu bisa difasilitasi karena pada akhirnya nanti investor yang akan memutuskan ya, mereka betul akan urun dana atau tidak gitu. Nah, kalau bocoran dari kami memang sejauh ini yang menarik buat investor tuh ya itu tadi kuliner dan franchise seperti Alfamidi ini juga cepat ya, kebutuhan dananya di situ 5 miliar. Ada sekitar 400-an investor yang terlibat dan itu dananya terpenuhi hanya ada kurang dari seminggu itu. Artinya bisnis 31 hari ya. Apanya? Ya itu 31 hari. Atau bukan itu listingnya itu ya. Oh iya, itu 31 hari itu ini sisa harinya. Jadi gini. Waktu listingnya tuh 40 hari. Gitu. Oke. Ini kayaknya waktu di screen capture masih ada sisa waktu 31 hari. Artinya kurang dari 10 hari
5 miliar Itu bisa sudah terpenuhi. terpenuhi ya. Wow, Ya, luar biasa. jadi cepat tuh untuk model. Jadi kalau teman-teman punya ruko yang bisa dijadiin Alfamart, Indomaret, itu peluangnya cukup bagus. Nah, seperti ini juga ada coffee shop, itu peminatnya juga ternyata banyak tuh, dananya bisa terkumpul meskipun kebutuhannya 500 juta ya. Iya, Kemudian jauh ada juga ternak kambing. Kalau orang berpikir bisnis kambing mungkin hanya ramainya pas kurban aja. musiman ya. Ya, ternyata enggak juga sih. Kalau di Indonesia itu kambing ternyata tiap bulan ada aja yang minat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi apapun bisnis teman-teman bisa diajukan, yang penting memenuhi syarat, dan kalau belum memenuhi syarat nggak usah khawatir karena kami akan bantu dengan program inkubasi. Oke. Kalau ternak lele bisa nggak nih, Mas Rangga, kira-kira? Ya itu pasti bisa sih, bisa aja. Bisa yang penting ya? kan, yang penting gini, ternak lelenya model bisnisnya gimana nih gitu. Oke. Omsetnya udah bagus atau belum, laporan keuangannya udah rapi atau belum, yang sebenarnya itu aja. Kalau bisnis sih ya itu tadi. Apapun ya kita bisa support ya. Apapun bisa, yang penting halal ya bisnisnya ya. Iya. Yang penting bisnisnya bisnis halal. Karena kalau bukan bisnis halal di platformnya memang tidak bisa diterima juga sih. Baik. Karena juga akan bertentangan dengan konsep dan ide syariah yang kita bawa ya, Mas Rangga ya. Iya, betul. Baik. Oke, Sobat Sohib. Jadi seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan mengenai skema permodalan. Jadi kembali lagi di sini kita coba luruskan bahwa kita bukan memberikan pinjaman, tapi kita akan memberikan permodalan dengan cara melepas saham. Kenapa harus saham? Karena kembali lagi kita mencoba untuk menjalankan sebuah bisnis dengan berbasis syariah. Jadi kita akan coba menjalankan itu tanpa riba, tanpa sita, tanpa bank. Nah, salah satunya adalah untuk membagi kepemilikan gitu. Jadi diharapkan ketika sudah berjalan seperti rekan-rekan kami yang sudah lebih dahulu, mereka mendapatkan nilai investasi dan bisa mengumpulkan investor-investor baik itu pribadi ataupun badan usaha yang akan memberikan dananya atau urun dana kepada usaha yang Bapak Ibu atau Sobat Sohib jalankan. Seperti itu. Baik, mungkin itu sesi untuk permodalan. Saya kembalikan lagi ke MC. Ya, baik. Terima kasih, Pak Utus. Wah, luar biasa sekali ya, Sobat Sohib semua. Pastinya sekarang sudah nggak sabar nih untuk daftar ya. Oke, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Tapi, Sobat Sohib, sebelum itu, saya mau sampaikan bagi Sobat Sohib yang berminat untuk pengajuan permodalan, bisa langsung mengisikan daftar Sobat Sohib semua di solusihijrah.com/form-mudarobah. Baik, seperti itu Sobat Sohib. Jadi buat Sobat Sohib yang memang sudah ingin mengajukan permodalan, bisa langsung klik di solusihijrah.com/form-mudarobah ya. Sudah ada di chatnya, sudah diinfokan oleh admin kami. Mohon maaf Pak, tadi ke mute ya mic-nya. Ya. Ya, baik. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya ya, Diska, untuk tanya jawab ya. Mungkin ini yang paling ditunggu nih bagi Sobat Sohib yang sudah bergabung. Oke, jangan lupa kami informasikan bahwa akan ada giveaway ya. Ada 2 voucher untuk layanan inkubasi. Ya, betul. Nanti akan ada 2 voucher untuk 2 penanya terbaik. Terus 1 vouchernya itu senilai 500.000, Pak Utus. Wow, oke. Jadi ada total 2 voucher yang kami lepaskan hari ini untuk
Sobat Sohib yang sudah bertanya dan pertanyaannya paling menarik. Nanti kita akan tentukan berdasarkan diskusi dari tim kita. Baik, mungkin kita masuk aja langsung ke sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dibantu oleh tim. Sudah muncul pertanyaannya? Oke. Dari Bapak atau Ibu ya, mohon maaf, ini Raudatul Hasanah di Mataram. Apakah transaksi di Pegadaian halal, terlebih transaksi porsi haji? Dan yang kedua adalah apakah permodalan di bank syariah melalui akad mudharabah halal? Oh, mungkin ini antara Pak Fai dan Mas Rangga ya, mungkin bisa merespon. Silakan. Oh, sama Mas Fai aja atau Mas Fai-nya masih A ya? Ya. Baik, Pak Utus. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan pertanyaan dari Ibu Raudatul Hasanah ya di Mataram NTB Jazakallahu Khair, Bu Raudatul Hasanah. Baik, transaksi di Pegadaian ya. Jadi memang sudah banyak ya beberapa sahabat ya para ustadz yang membahas mengenai hal ini ya. Namun di sini memang kami tidak menjawab panjang lebar gitu ya. Namun wallahu alam shawab gitu ya. Pada dasarnya kita harus tahu yang tadi mungkin saya coba sampaikan di awal ya. Jadi akadnya seperti apa gitu ya mengenai Pegadaian ini, bentuk transaksinya apa gitu ya. Kemudian yang aturannya gitu ya, aturan akad yang digunakan di Pegadaian ini seperti apa. Baru kemudian kita dapat mempelajari bahwa ini akadnya halal atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian sama halnya dengan di bank syariah ini ya, di akad mudharabah yang dilakukan ya, untuk bentuk transaksinya apa gitu ya, barangnya apa gitu, bisnisnya seperti apa. Kami belum bisa merinci nih dari pertanyaan seperti ini. Namun insya Allah kami juga ada konsultan syariahnya di sini. Jadi jika Sobat Sohib nanti ada pertanyaan atau kasus yang mendetail mengenai kondisi muamalah maliyah, nanti insya Allah bisa kami buatkan diskusinya seperti itu mungkin ya Pak Utus ya, insya Allah ya. Jadi Iya. Artinya bisa menjawab lebih rinci seperti itu. Tapi yang kami pahami seperti itu. Jadi kita harus tahu bentuk akadnya seperti apa, barang yang Bapak Ibu Sobat Sohib lakukan di Pegadaian atau bank syariah ini apa seperti itu. Insya Allah baru di situ kita bisa menentukan bahwa akad ini boleh atau tidak gitu ya, halal atau haram. Allah, terima kasih. Mungkin bisa Pak Rangga mungkin bisa menambahkan, insya Allah. Ya, ada sedikit tambahan nih dari informasi yang saya pahami ya mengenai permodalan mudharabah di bank syariah. Sebenarnya teman-teman bisa lihat aja dari akadnya. Intinya kalau bank itu sebagai mediator seperti yang dilakukan di Bisar Syariah ya. Bisar Syariah ini kan hanya mediator ya. Yang nantinya berinvestasi adalah investor. Dan investor itu pun tahu kalau uangnya memang digunakan untuk investasi di bisnis yang mereka inginkan. Nah, kalau kondisinya bank syariah posisinya bank syariah itu sama seperti itu, insya Allah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau yang saya pahami ya, saya nggak tahu ya, itu orang nyimpan uang di bank, dia nggak tahu nih uangnya akan diinvestasikan ke siapa. Nah itu poin pertama itu. Apakah orang yang nyimpan uang ini di bank ridho kalau uangnya ini akan dipakai untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah posisi bank ini benar-benar sebagai mediator atau sebagai investornya. Jadi akad antara bank dengan pengusaha ini seperti apa? Apakah bank sebagai investor atau sebagai mediator? Kalau bank sebagai investor berarti uangnya itu harusnya uangnya bank, bukan uangnya nasabah. Nah, itu yang harus dicek dulu. Gitu. Nah, kalau tadi posisi bank seperti yang kami jelaskan di awal tadi, posisi bank itu sebagai Bisar Syariah, hanya sebagai mediator, maka itu insya Allah boleh, walau alam. Baik, jadi kembali lagi yang perlu diperhatikan adalah akadnya ya. Betul.
Ya, jadi kalau Sobat Sohib merasa tidak yakin, mungkin bisa diskusi dengan badan Dewan Syariah ya, pembimbing syariah ya, seperti Ya. itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Rifan di Bandung, kepemilikan saham atau sekuritis yang dilepas ini sistemnya seperti saham IPO di BI kah? Siapapun bisa beli. Kemudian pertanyaan kedua adalah nilai investasi maksimal yang bisa dibelikan solusi hijrah berapa persen dari valuasi perusahaan. Oke, ini luar biasa pertanyaannya, sangat-sangat cerdas ya. Silakan Pak Rangga. Ya, sistemnya kurang lebih sama seperti itu. Di sini yang bisa membeli adalah investor yang sudah terdaftar di platform BISR Syariah. Jadi seperti yang saya info di depan tadi, ada sekitar 70 ribuan investor yang sudah tergabung di BISR Syariah. Mereka bisa melihat listing yang ada di platform itu. Listing ada di platform itu artinya sudah lolos verifikasi dari BISR Syariah. Jadi di sini ada saling kepercayaan, investor percaya dengan BISR Syariah bahwa bisnis ini sudah terverifikasi dan amanah, benar, tinggal nanti investor akan menentukan tertarik atau tidak dengan ide bisnisnya. Dari pengusaha sendiri juga ada akad dengan BISR Syariah yang sudah percaya bahwa investor yang dibawa ini sudah paham dengan game atau cara berinvestasinya. Nah, berapa persen maksimal dari valuasi? Jadi dari BISR Syariah itu ada ketentuan pengusaha ini harus tetap menjadi pemilik yang mayoritas. Jadi kalau dari valuasi perusahaannya 100% itu minimal 51% itu dimiliki oleh pengusaha. Sisanya bisa dijual ke investor. Artinya pengusaha ini tetap harus menjadi yang mayoritas. Kenapa? Karena biar bagaimanapun yang menjalankan usahanya adalah si pengusaha ini, dan dia juga harus sama-sama menanggung resiko. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Baik, di sini ada dari Bapak Agus dari Ciamis. Bagaimana dengan hukum dua akad dalam satu transaksi? Soalnya akad saya di BJB Syariah adalah musyarakah mutanakiso, yang setelah dibedah ternyata ada dua akad, yaitu akad jual beli dan akad sewa. Dan selanjutnya saya ingin terbebas dengan cara melunasi dari akad batil tersebut dengan menjajaki kemungkinan sirka melalui solusi hijrah. Baik, silahkan Pak Rifai atau Pak Rangga. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Bagus ya di Ciamis ya. Insya Allah ini kondisinya mengenai hukum dua akad dalam satu transaksi. Yang Anda pahami memang harus dipisahkan di sini ya. Dalam akad jual beli dan akad sewa tidak boleh dilakukan dalam satu transaksi seperti itu. Oke, kemudian saya ingin terbebas dengan cara melunasi dari akad batil. Baik, mungkin boleh tahu nih usahanya di bidang apa gitu ya Pak Bagus ya. Cara melunasinya nanti mungkin insya Allah dengan program mudorobah ini kita bisa menghitung ya ada berapa sisa hutang di bank gitu ya, entah bank konvensional atau artinya pinjaman lah, menyisakan 5% dari total aset seperti itu, insya Allah bisa digunakan untuk melunasi. Seperti itu Pak, mengenai prinsip akadnya memang benar, tidak boleh terjadi dua akad dalam satu transaksi. Jadi harus ya, saya ada dipisahkan. tambahan dikit nih. Ya. Baik, wallahu alam, terima kasih. Boleh dilanjut Pak Rangga? Ya.
Ya kasus yang ya buat ini ya Pak Bagus di Ciamis. Biasanya memang saya pernah diskusi ya dengan teman-teman di Bank Syariah mengenai 2 akad dalam satu transaksi ini, ya memang harus dipastikan dulu nih. Di situ akadnya ada dua kontrak atau ada 1 kontrak. Kalau ada 2 kontrak, itu kemungkinan sebenarnya itu 2 akad dari 2 transaksi. Jadi transaksi yang pertama jual beli selesai, kemudian ada transaksi yang kedua sewa. Nah, kalau ada 2 kontrak ya atau 2 akad, itu berarti sepemahaman kami itu 2 transaksi. Tapi kalau ada 1 kontrak dan di dalam kontrak itu ada 2 transaksi, ya itu berarti artinya ada 2 akad dalam 1 transaksi. Nah, tinggal itu aja dicek yang mana nih kondisinya. Walau alam. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada dari Ibu Ami dari Bandung. Usaha baru berjalan 3 bulan dan sudah berbentuk PT dalam pengemukan sapi dengan pembuatan pakan nutrisi yang bisa lebih cepat untuk pengemukan sapi. Apakah bisa mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usaha ini? Karena dalam 3-4 bulan sapi sudah bisa dijual. Mohon info untuk fasilitas permodalan ini. Kami membutuhkan pinjaman 500 juta. Terima kasih. Gitu. Mungkin Pak Rangga bisa menjawabnya, Pak. Silahkan. Ya, buat Ami di Bandung ya. Ini ibu atau bapak nih ya? Usaha baru berjalan 3 bulan, sudah berbentuk PT dalam pengemukan sapi dengan pembuatan pakan bisnis yang lebih cepat untuk pengemukan sapi. Apa bisa mendapat pinjaman untuk pengembangan usaha ini karena dalam 3-4 bulan bisa. Jadi sebenarnya gini, pertama dipastikan dulu ini pengembangannya untuk apa? Untuk pembuatan pakan atau untuk usaha pengemukan sapinya. Nah, kalau memang bentuknya sudah PT dan sudah memenuhi syarat ya, itu bisa aja tinggal kita lihat laporan keuangannya apa sudah sesuai standar. Kemudian kita evaluasi usahanya dan sekali lagi ini bukan pinjaman ya. Di sini bukan pinjaman tapi investasi. Nah, nantinya setelah bisa memenuhi syarat, kemudian divaluasi dan ternyata 500 juta itu ketahuan sekian persen dari valuasi usahanya, artinya 500 juta itu harus lebih dari 50%, 500 juta itu harus kurang dari 50% valuasi usahanya. Kira-kira seperti itu. Karena pemilik usaha itu tetap harus sebagai pemegang saham yang mayoritas. Nah, setelah masuk ke listing, nantinya investor yang akan menentukan mereka mau investasi di usaha jenis ini atau tidak. Nah, untuk itu perlu diperbaiki model bisnisnya seperti apa, revenue stream-nya dari mana aja, customer journey yang mana, dan ini usahanya ini permodalannya ini untuk pembuatan nutrisi atau untuk pengembangan sapi, kira-kira mana nih yang lebih menarik buat investor, seperti itu Pak Ami atau Mbak Ami di Bandung. Baik, jadi memang bagi Sobat Sohib yang sangat tertarik untuk mendapatkan permodalan bisa langsung menuju link yang sudah diinfokan oleh admin kami ya di solusihijrah.com/form-mudarabah. Nanti Sobat Sohib bisa mengisikan informasi mengenai badan usaha yang dimiliki, kemudian omset yang dijalankan sampai saat ini, lama usaha dan lain sebagainya. Nah, informasi itu nanti akan kami cek dan kami nanti akan hubungi untuk bisa ada diskusi lebih lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Regi di Depok. Untuk usaha yang belum 2 tahun karena baru merintis ulang kembali di 2020. Sebelumnya 2009 dengan PT yang berbeda dan untuk cabang belum ada, namun kami sudah KSO dengan beberapa perwakilan di seluruh Indonesia. Apakah dengan kondisi tersebut bisa mengajukan kerjasama dengan Solusi Hijrah, mengingat 2 poin tidak sesuai dengan persyaratannya? Oke, kembali ini mengenai persyaratan nih Mas Rangga, bagaimana? Ya,
Sebenarnya gini, untuk hal-hal seperti ini selalu ada solusinya ya. Jadi yang pasti ini usaha udah dari 2009, kemudian ganti PT. Artinya gini, usahanya sendiri udah jalan dari 2009. Kemudian kita lihat nih laporan keuangannya seperti apa. Gitu. Nah, sebenarnya dua poin itu dulu deh. Setelah itu bisnis model. Nah, untuk Pak Regi di Depok, kami sarankan diskusi lebih lanjut aja dengan tim kami, apakah ini bisa memungkinkan untuk masuk ke listingnya BISR Syariah. Gitu aja Pak Regi. Baik, sepertinya ini banyak sekali yang mungkin kita lebih bisa mengulas sedikit mengenai inkubasi ya, Mas Rangga. Boleh saya akan share screen dulu, teman-teman dari tim. Bisa di hold dulu untuk yang pertanyaan. Oke. Jadi Sobat Sohib semua, inkubasi bisnis yang tadi kita sering sampaikan sebenarnya apa saja sih yang didampingi ya. Kalau kita mendampingi rekan-rekan Sobat Sohib itu ada poin-poinnya, yaitu untuk informasi market pasarnya, target marketnya, kemudian kita bisa bedah problem and solution-nya, kita juga bisa cek untuk produk dan market fit-nya, jadi target marketnya ke mana, untuk pembelinya siapa, seperti itu. Kemudian produk roadmap-nya juga kita bisa bedah. Yang paling penting itu adalah business plan dan financial projection. Jadi poin-poin yang mungkin menjadi ganjalan dari Sobat Sohib mengingat syarat-syarat utama yang sudah disampaikan, itu insya Allah kita bisa bantu ya. Jadi kecuali tadi yang disampaikan mengenai lama usaha ya. Kalau 2 tahun itu memang kita memerlukan. Kenapa? Karena kita perlu bedah laporan keuangan minimal 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mengetahui cash flow-nya seperti apa, kemudian perputaran profit-nya seperti apa, sehingga nanti kita bisa melihat financial projection-nya atau rencana keuangan ke depannya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan sudah kita bedah untuk poin-poin ini, jadi dari Solusi Hijrah juga kita memberikan pendampingan untuk Sobat Sohib yang ingin lebih mendalami di poin-poin tertentu. Jadi misalkan hanya untuk mengambil di perapihan laporan keuangan, itu kita mempunyai layanan untuk jasa laporan keuangan. Kemudian juga mungkin ini yang cukup banyak dialami oleh Sobat Sohib yang sudah menjalankan usaha, belum punya legalitas. Nah, ini kita bisa dampingi untuk pembuatan legalitas dari mulai akte, NIB, izin lokasi sampai virtual office jika dibutuhkan. Nah, kemudian mungkin yang sudah memiliki PT dan sudah punya laporan keuangan tapi belum ingin meningkatkan kembali marketing strateginya, ini bisa mengikuti layanan kami untuk marketing strategi, baik yang digital marketing maupun yang offline marketing. Dan yang terakhir adalah untuk business performance atau system development, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Mas Rangga ya dari sobat-sobat yang sudah datang. Ini layanan wajib nggak Mas? Inkubasinya ya? Iya, betul. Ya, inkubasi ini sebenarnya salah satu layanan aja bagi teman-teman yang memerlukan ya, membutuhkan. Jadi inkubasi ini nggak wajib. Kalau teman-teman mau mengajukan permodalan, nggak perlu ikut inkubasi aja. Hanya apabila perlu bantuan untuk bisa memenuhi persyaratan tadi, kami akan bantu untuk coaching dan konsultasi. Oke, jadi tanpa mengikuti layanan ini pun bisa langsung pengajuan ya? Bisa aja. Jadi merasa udah cukup, bisnisnya udah cukup layak, udah memenuhi syarat. Nantinya kan pasti tektokan antara BISR Syariah dengan teman-teman nih. Misalnya laporan keuangannya perlu diperbaiki, bisnis modalnya perlu diperbaiki, customer journey-nya ini seperti apa, dan hal-hal poin-poin penting yang nantinya mempengaruhi penilaian investor. Itu pastinya tektokan tuh antara BISR Syariah dengan teman-teman pengusaha. Kalau memang masa itu bisa diselesaikan sendiri, ya nggak jadi masalah gitu. Hanya kalau perlu bantuan untuk bisa menyelesaikan itu,
kami sarankan ikut ke program inkubasi. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau misalkan nanti sudah ikut nih Mas, mungkin ada juga pertanyaan dari Sobat Sohib semua. Ada jaminan nggak sih kita dapat permodalan ketika oke deh kita ikut nih, seperti tadi mungkin dari siapa yang bertanya terakhir itu dia sudah berjalan 2 tahun, kemudian omset sudah oke, ya udah saya ikut deh untuk merapihkan beberapa poin. Nah, itu ada jaminan nggak ketika saya sudah ikut inkubasi, saya bisa mendapatkan permodalannya? Ya. Jadi sebenarnya inkubasi dan permodalan ini dua hal yang berbeda ya. Jadi permodalan tidak mensyaratkan inkubasi, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi inkubasi ini target kami sebagai inkubator itu hanya membantu teman-teman agar mereka bisa masuk ke listingnya BISHARE. Udah sampai situ. Karena investasi itu nantinya yang menentukan antara teman-teman pengusaha dengan investornya langsung. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan investor. Itu udah di luar wilayah inkubasi sebenarnya. Jadi kalau dianalogikan kayak kursus mengemudi ada contohnya. Jadi kursus mengemudi itu targetnya adalah peserta kursus bisa mengemudi. Gitu. Tapi apakah ada jaminan bisa dapat SIM? Nah, kalau itu beda lagi karena SIM yang ngeluarin kepolisian ya gitu. Jadi nanti tergantung peserta ini pas ujian SIM-nya bisa apa enggak gitu aja. Hanya kalau dipastikan bisa nyetir dan bisa ikut ujian SIM, ya udah sampai situ bisa tuh. Ya kira-kira analoginya inkubasi seperti itu. Jadi kami akan bantu melalui coaching dan konsultasi teman-teman agar bisa masuk ke listing. Nah setelah masuk ke listing nanti teman-teman yang nantinya akan berusaha meyakinkan investor untuk berinvestasi di usahanya. Oke, gitu. Menarik sekali. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Sohib semua ya, karena terus terang banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita, dan kemungkinan juga karena keterbatasannya waktu kita tidak bisa menjawab semuanya. Tapi kita coba lanjutkan lagi ke sesi tanya-jawab setelah tadi sedikit kita mereview mengenai inkubasi. Mohon dari tim bisa dibantu untuk list pertanyaan selanjutnya, kita masih ada waktu. Oke. Iya, dari Mas Regi. Ini masih Mas Regi yang tadi ya? Mudah-mudahan masih yang sama. Kita coba lanjut lagi. Berarti menjual saham dan kemungkinan banyak yang akan membeli saham seperti yang saya lihat lebih dari 100 orang. Hampir sama seperti Santara. Nah, pertanyaan untuk investor yang tergabung, sejauh mana hak mereka dalam usaha kami? Serta apabila terjadi konflik, bagaimana solusinya? Oke, mungkin bisa dibantu, Mas Rangga? Ya, buat Mas Regi di Depok ya. Jadi ya kalau udah tahu Santara, kurang lebih BISHARE Syariah ini seperti Santara, hanya memang BISHARE Syariah itu sesuai namanya lebih mengedepankan akad-akad syariahnya. Jadi ada syarat-syarat syariah yang ditambahkan. Kalau gamenya bukan kurang lebih, ya memang sama seperti Santara kalau udah tahu Santara. Jadi Santara atau BISHARE Syariah ini adalah mediator yang akan menghubungkan antara pengusaha dengan investor. Nantinya investor yang akan berinvestasi udah percaya nih, udah ada trust dengan platform ini, dalam hal ini BISHARE Syariah. Nah, sejauh mana investor akan berhubungan dengan pengusaha itu melalui mediasinya BISHARE Syariah. Jadi perwakilan investor adalah BISHARE yang nantinya tektokan dengan pengusaha ini. Tim BISHARE yang nantinya akan ngecek apakah benar investasi yang diturunkan ini sudah sesuai penggunaannya, gimana laporan keuangannya. Kalau misalnya penjualan ini kok bulan ini turun, ada apa? Itu dari tim BISHARE yang akan mewakili investor untuk berdiskusi dengan pengusaha. Nah, setelah itu tim BISHARE akan memberi laporan berkala ke pengusaha. Laporannya ini berkala ke investor, laporan ke investor ini berkala ya. Yang pasti sebulan sekali tim BISHARE akan memberikan laporan. Namun apabila satu aja investor tanya, gimana nih bisnisnya Pak Regi nih? Nah, itu bisa langsung tektokan dengan Pak Regi, menanyakan apa yang investor ingin tahu. Jadi BISHARE Syariah ini ada di tengah-tengah, mediator yang mewakili investor untuk mengetahui apa yang dilakukan pengusaha dan juga mewakili pengusaha
untuk bisa memberikan informasi ke investor. Kira-kira gitu, Pak Regi. Baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa kami sampaikan juga kepada Sobat Sohib. Jadi selain kita melakukan interaksi di Zoom ini, kita juga sudah broadcast melalui Facebook Live ya. Jadi mungkin untuk event selanjutnya, karena memang seat kami terbatas, Sobat Sohib bisa mengikuti tayangan dari Facebook Live ya, untuk diskusi permodalan ataupun investasi yang memang rutin dari Solusi Hijrah lakukan. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita coba akan tarik dari pertanyaan yang disampaikan bagi penonton di Facebook Live ya, mungkin agar bisa kita coba akomodasi. Dari tim mungkin bisa dibantu? Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, kita coba pilih satu saja. Oke, ini mungkin masih dari Zoom ya. Dengan Dian di Jakarta, jika perusahaan bergerak di bidang trading dan jasa, apakah bisa menarik untuk para investor? Silakan dijawab. Ya, Bu Dian di Jakarta. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau jenis usahanya apapun itu, insya Allah akan ada yang meminati ya. Tinggal nantinya tadi jasanya ini apa? Jualan apa nih? Apakah jasa travel, apakah jasa servis mobil kah, atau apa gitu. Bisnis modelnya seperti apa. Dan yang pasti nih ya, estimasi keuntungannya per tahun atau per bulan seperti apa. Bagi hasil yang bisa ditawarkan seperti apa, ya itu sih. Jadi kalau jenis usahanya, semua insya Allah akan ada yang meminati. Tinggal jenis usaha, bidang usaha kayak jasa, trading, apapun. Nah, tinggal jasanya ini apa nih? Gitu kira-kira. Dan kalau dari saya pribadi atau dari teman-teman di sini, sekali lagi nggak bisa ngasih jaminan ya. Misalnya saya punya usaha bengkel mobil, bakal dapat investor nggak ya? Ya saya jawab insya Allah dapat ya. Karena yang menentukan ya nanti investor itu. Selama bisnis model yang ditawarkan ini bagus, selama laporan keuangannya juga bagus ya, artinya keuntungannya persentase keuntungannya itu bagus, yield investmentnya bagus ya, investor pasti minat. Dan yang perlu dilihat oleh investor juga resiko sih sebenarnya. Nah, resiko dari usaha ini tuh apa? Apakah resikonya sebanding dengan keuntungannya gitu. Seperti itu. Itu kira-kira kemudian. Baik, jadi Sobat Sohib kembali lagi, apapun usaha yang dijalankan, insya Allah ada peluang untuk mendapatkan permodalan. Tinggal Sobat Sohib mengisikan informasi yang dibutuhkan di form solusihijrah.com/form-mudarobah. Di situ nanti kami dari tim analis akan melihat dan menilai untuk persyaratan yang sudah dikumpulkan ya, apa saja yang belum, apakah bisa langsung untuk pengajuan permodalan atau memang kita akan sarankan untuk mengikuti layanan inkubasi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini dari Bapak Hendrawan, ini dari Facebook Live kami ya. Bapak Hendrawan Darna di Kota Bandung, apakah pengajuan modal untuk pengembangan usaha di bidang lain yang belum berjalan bisa? Nah, mungkin beliau masih punya konsep ya, punya ide untuk menjalankan bisnis, tapi membutuhkan permodalan. Nah, seperti apa nih Mas Rangga? Saya buat Pak Hendrawan di Bandung ya. Ini saya ini nih, kalau tadi bacanya agak beda nih. Kemungkinan Pak Hendrawan ini udah punya usaha ya. Hanya ingin ada produk lain mungkin ya. Ada produk lain yang dikembangkan dari usahanya itu. Atau gimana? Ya kalau misalnya yang pertama tadi ya, misalnya kalau kata Om Mutus tadi baru sebatas ide, itu belum bisa masuk langsung ke permodalan ya. Hanya kalau ide tadi mau mau kita olah bareng-bareng lah, misalnya
gabung sama teman-teman di inkubator, itu bisa aja gitu. Kalau untuk langsung masuk ke BISER-nya, ya udah jelas nggak bisa sih kalau itu. Tapi kalau yang kedua ya tadi misalnya Pak Hendrawan ini anggaplah usahanya apa ya, kuliner gitu ya, ingin mengembangkan produk yang baru gitu, tapi masih di di perusahaan yang sama. Nah kalau itu insya Allah bisa sih itu, karena yang menjadi jaminan kan gini, Pak Hendrawan udah punya usaha nih yang sudah jalan dan perlu tambahan modal untuk mengembangkan produk baru. Investor ini kan masuknya bukan di produk baru itu, tapi di keseluruhan usahanya Pak Hendrawan. Itu nggak jadi masalah. Itu bisa aja insya Allah. Gitu Pak Hendrawan. Baik, jadi masih ada peluang ya, sekali lagi Sobat Sohib, kita memang perlu diskusi ya Mas Angga ya. Jadi banyak sekali ide-ide ataupun kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gali dari setiap pengajuan yang masuk ke solusi hijrah, dari sisi model bisnisnya, kemudian konsepnya. Kadang seperti yang tadi, niat awalnya adalah pengembangan, tapi ketika kita bedah ternyata dari bisnis yang berjalan masih ada potensi-potensi yang bisa diajukan ya Mas Rangga ya. Iya ya, seperti itu. Jadi kan ini permodalannya tuh sebenarnya fokusnya lebih ke pengembangan usaha ya. Pengembangan usaha itu bisa pengembangan produk gitu kan, atau juga bisa nambah cabang, ya seperti itu. Baik, baik. Jadi kembali lagi, kalau Sobat Sohib ingin berdiskusi dengan tim kita, tinggal isikan data dari Sobat Sohib dan usaha yang dijalankan di form Mudarobah ya, solusihijrah.com/mudarobah. Ya, baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Bapak Ari di Jakarta, apakah usaha offline dan online saya bisa diajukan untuk permodalan? Nah, mungkin saya bisa langsung bantu aja, mungkin bisa lebih spesifik ya, Pak Ari usahanya apa, kemudian kalau kita mengacu pada syarat-syarat yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah sudah berbadan hukum atau sudah berjalan minimal 2 tahun, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi mungkin kalau untuk apakah online dan offline, insya Allah bisa Pak, tinggal kita diskusi lebih lanjut, offline-nya apa dan online-nya apa, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Nabila di Depok, laporan keuangan seperti apa yang dianggap memenuhi syarat? Nah, oke, mungkin Mas Rangga bisa bantu. Ya, sebenarnya kalau saya bukan dari orang keuangan ya, jadi tapi kalau yang saya pernah diskusi dengan teman-teman di BISER ya, jadi buat Bu Nabila di Depok, laporan keuangannya itu yang sesuai dengan standar PSAK. Nah, itu seperti apa? Itu nanti bisa diskusi langsung dengan teman-teman BISER Syariah. Jadi kalau Bu Nabila ini udah merasa tadi omsetnya udah masuk nih gitu ya, udah PT, tinggal tadi kan laporan keuangannya udah sesuai apa belum ya? Ya langsung ajukan aja. Kan tadi saya udah sampaikan ya. Nantinya pasti siapapun yang mengajukan pasti tektokan dulu lah sama BISER-nya. Ini kurang ini perlu dirapikan dan seterusnya. Begitu Bu Nabila. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini dari Bapak Peri Riansyah dari Bogor. Apabila ada kerugian dalam usaha yang sudah mendapat investor, apakah investor sama-sama menanggung kerugian tersebut? Baik, silakan Pak Rangga dibantu untuk dijawab. Ya, bismillah Pak Peri Riansah. Jadi itu tadi karena investor ini ikut memiliki usaha. Jadi investor ini juga bagian dari perusahaan. Karena bagian dari perusahaan ya apapun yang terjadi di perusahaan itu ya akan ikut menanggung. Kalau untung ya ikut untung, kalau bangkrut ya ikut bangkrut. Minimal investasi dia hilang. Seperti itu. Jadi itulah kenapa
perlu effort untuk meyakinkan investor. Karena investor juga tahu. Jadi pada saat investor bergabung dengan BSR Syariah ini, mereka juga tahu resikonya apa. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ketika nanti ini sudah masuk ke listing, pengusaha juga, investor juga akan menanyakan ini usaha ini resikonya apa aja nih. Gitu. Begitu Pak Peri Riansah di Bogor. Baik, ini ada dari Pak Ari yang tadi ya, Pak Ari Pratama. Yang Pak Ari Pratama yang pertanyaan yang lebih lengkapnya mohon dibantu. Nah, baik. Di sini tadi Pak Ari sudah menanyakan sebelumnya yang tadi dibahas oleh Pak Utus. Baik, ini lanjutannya. Jika saya ada 2 usaha, yang pertama usaha offline dan sudah ada PT. Yang kedua, usaha saya adalah online shop dan belum berbentuk PT. Untuk omset usaha di offline dan online per bulan kurang lebih 300 juta. Baik, ini tambahan dari yang tadi Pak, pertanyaan Pak Ari. Ya, Pak Ari. Jadi ini yang mau diajukan yang mana? Apakah yang usaha offline-nya atau usaha online-nya? Jadi yang dilihat oleh investor adalah usahanya ya, bukan pengusahanya. Jadi kalau Pak Ari punya 2 usaha, mereka bukan invest ke Pak Ari, tapi invest ke perusahaan. Jadi ditentukan dulu nih, yang mana yang mau diajukan untuk permodalan. Apakah online shop-nya atau usaha offline-nya. Gitu. Nah, selanjutnya syarat-syaratnya mengikuti. Kalau sudah PT, ya berarti syarat itu terpenuhi. Yang kedua, tadi laporan keuangan. Yang ketiga, omset. Kalau omsetnya belum nyampe, oke, kurangnya masih berapa jauh gitu. Nah, itu yang nantinya bisa dibantu untuk discuss dengan teman-teman di inkubator. Nah, sekali lagi, Pak Ari tentukan dulu nih, usaha yang mana yang mau diajukan dan syarat apa yang kurang dari usaha itu, yang offline-nya kah atau yang online kah. Nah, selama usahanya ini usaha halal ya bisa aja nggak jadi masalah. Gitu Pak Ari kira-kira. Jadi Pak Ari nanti bisa memilih dulu ya mau usaha yang offline atau yang online gitu yang diajukannya, betul ya Pak, seperti itu ya. Baik, sekarang untuk pertanyaan terakhir karena kita terbatas. Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari Bapak Rangga Satya Nugraha dari Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas webinar ini. Apakah bisa untuk permodalan untuk memulai usaha model franchise? Kemudian ketika BEP, apakah investor tetap menjadi bagian dari kepemilikan saham atau bisa dibeli kembali atau buyback? Itu Pak Rangga, dibantu untuk dijawab. Ya, Pak Rangga Satya Nugraha. Untuk franchise bisa. Jadi apapun franchise-nya ya, yang penting investor itu yang nantinya akan menentukan tertarik untuk invest atau tidak. Biasanya franchise yang menarik investor yang saya tadi sebutkan ya, yang semodel Indomaret, Alfamart yang udah punya nama-nama bagus, franchise-franchise seperti itu biasanya sangat diminati investor. Nah, untuk buyback ya tadi saya belum menjelaskan ya. Jadi gini, investor itu wajib memegang sahamnya minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka punya opsi untuk melepas. Jadi di BSR Syariah itu ada namanya secondary market.
di mana investor itu bisa melepas sahamnya ke investor yang lain atau ke siapapun yang berminat untuk membeli. Jadi misalnya ya tadi ada usaha Alfamidi itu udah habis kan. Nah, setahun kemudian ada salah satu investor dari situ yang ingin melepas kepemilikannya atau melepas sahamnya. Kalau ada peminat lain itu bisa membeli dengan valuasi pada saat transaksi ya, bukan valuasi pada saat awal, tapi valuasi pada saat jual beli saham itu. Nah, apabila nanti dari pengusaha ingin melakukan buyback itu bisa. Jadi ketika investor ini melepas sahamnya, pengusaha juga punya kesempatan untuk membeli sahamnya kembali. Kira-kira gitu, Pak Rangga. Ya, karena keterbatasan waktu, kita akhiri untuk sesi tanya jawab ini. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu yang ditunggu-tunggu Sobat Sohib, yaitu pemilihan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher untuk 2 orang penanya masing-masing sebesar 500.000. Baik, kepada Pak Rangga, Pak Rifai, dan Pak Utus, kami persilahkan untuk memilih siapa yang berhak mendapatkan vouchernya. Baik, Sobat Sohib semua, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Alhamdulillah sudah banyak sekali dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga bagi Sobat Sohib yang lain untuk bergabung bersama kami dan mendapatkan permodalan hingga 10 miliar. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, baik dari Zoom maupun masuk di Facebook Live, selamat kepada Rifan di Bandung, serta Bapak Ari di Jakarta ya, yang tadi sudah bertanya mengenai usaha offline dan offline-nya, masing-masing mendapat voucher senilai Rp500.000 untuk layanan inkubasi. Jadi layanan inkubasi yang sudah kami sampaikan tadi adalah layanan pendampingan untuk kita mendampingi pemilik usaha untuk mendapatkan permodalan. Jadi untuk informasi selanjutnya nanti kami akan hubungi kembali, serta akan kami informasikan juga untuk layanan inkubasi dan permodalan untuk lebih lanjutnya seperti itu. Bagi Sobat Sohib yang belum mengisi absen, kembali kami ingatkan untuk mengisi absen karena dari situ kita akan bisa mengirimkan materi serta sertifikat untuk yang membutuhkan. Jadi bisa ke solusihijrah.com/absensi ya. Mungkin nanti bisa dibantu di pesan oleh admin kita. Baik, Sobat Sohib semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Untuk sesi hari ini kami cukupkan sekian. Saya kembalikan dulu ke MC. Silakan. Ya, baik. Selamat tadi kepada Bapak Rifan dan Bapak Ari ya, berhak mendapatkan masing-masing 1 buah voucher layanan inkubasi bisnis sebesar 500.000. Nanti bisa hubungi ke nomor admin. Nah, baik. Tidak terasa ya, Sobat Sohib, kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili Solusi Hijrah mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sohib sekalian atas partisipasi di hari ini. Selanjutnya, kami akan menghubungi kembali untuk menginformasikan layanan permodalan dan layanan inkubasi bisnis yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rangga. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bagi Sobat Sohib yang masih belum mengisi absen, masih ada waktu, kami akan buka link sampai sekitar jam 12 kurang ya. Jadi yang masih berada di room bisa mengisikan absennya atau langsung bisa mengisi ke form Mudharabah. Jadi untuk pengajuan permodalan bisa langsung mengisikan ke form tersebut. Baik, terima kasih Sobat Sohib semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.